pandemik seperti ini. Ya, saya menyimak beberapa tayangan-tayangan dari teman-teman tuh di medsos, banyak sekali tuh referensi untuk bagaimana melatih daya tahan di masa pandemik seperti ini. Dan semua dilakukan dengan benar. Hanya pembenaran tersebut harus terprogram. Artinya ada struktur program yang harus terpenuhi ya, untuk kaitan dengan materi latihan. Karena sifat daya tahan di masa pandemi ini intinya adalah dua, latihan daya tahan otot dan latihan daya tahan kardio. Ya. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan latihan komponen fisik yang sifatnya anaerob. Ya. Saya sebut bagian pertama, dan bagian pertama nanti kita akan sama-sama bahas tentang yang sifat laktat, ya, laktik asid atau asam laktat. Atau yang alaktasid itu adalah berarti yang tidak terjadinya pembentukan laktat di dalam tubuh. Oke, lanjut. Latihan komponen fisik yang sifat anaerob, saya tegaskan lagi, ya kita sama-sama pahami ada dua, yaitu anaerob alaktik dan anaerob yang sifat laktik. Ya, intinya ada di serabut otot kedut cepat. Nah, serabut otot kedut cepatnya dari dua tipe. Ada tipe B dan tipe A. Ya, atau tipe kedua dari B dan tipe kedua yang A. Sementara yang sifat latihan aerob itu adalah tipe 1. Ya, karena slow twist. Kalau yang sifat anaerob adalah fast twist. Nah, komponen fisik yang masuk dalam latihan yang bersifat anaerob yaitu latihan fleksibilitas, latihan kecepatan gerak, dan latihan kekuatan. Nah, yang akan kita bahas hanya pada yang sifat anaerob alaktasid. Nanti kita akan coba bahas lagi kalau ada waktu dan ada kesempatan, izin Allah, nanti kita akan coba bahas tentang bagian kedua yang sifat laktat. Ya, ini secara rangka dari latihan komponen fisik yang bersifat anaerob. Bahwa anaerob itu energinya yaitu dua, CV dan glikogen atau fosfagen, sistem fosfagen dan sistem glikogen. Nah, yang glikogen nanti kita akan coba bahas di bagian kedua. Kita akan coba bahas yang sifatnya fosfokreatin atau fosfagen, yang sifat alaktasid. Oke, lanjut. Nah, ini latihan komponen fisik yang sifat anaerob. Komponen fleksibilitas. Fleksibilitas ini kan sebetulnya hanya sifat rileks. Dan sifat rileks berarti tidak ada kontraksi. Kalau tidak ada kontraksi berarti kan tidak terjadi energi yang terpakai. Ya. Tapi ketika melakukan aktivitas, di dalam tubuh ini tidak ada yang sama sekali nol. Sama sekali tidak ada. Selalu ada. Ya, karena sifat otot ada agonis, ada antagonis ya, di dalam tubuh kita, sehingga masing-masing punya konsekuensi. Ketika ada yang melakukan, mesti ada otot yang membantu. Ini yang disebut dengan koordinasi gerak. Ya. Yang dimaksud dengan fleksibilitas kita sudah tahu bersama bahwa konsep peregangan adalah metode yang sering kita pakai. Ya, baik yang sifat aktif, sifat pasif, sifat dinamis maupun, nah ini yang menjadi salah satu metode dalam dunia olahraga prestasi ini menjadi sangat penting. Ya. Kenapa sangat penting? Karena yang namanya olahraga prestasi itu efek dari kecepatan geraknya sangat tinggi sekarang dengan tingkat kompetisi yang sangat luar biasa. Sehingga kemampuan kecepatan itu menjadi betul-betul harus ya boleh dikatakan eksklusif lah hasilnya. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa latihan fleksibilitas menjadi salah satu metode yang nantinya akan memberikan dampak terhadap komponen fisik yang lain. Ya, kita tahu bahwa efek dari fleksibilitas adalah ring of motion. Nah, ring of motion ini ya yang dibutuhkan oleh gerak, terutama yang sifat teknik. Efisiensi teknik itu karena memang kualitas ruang gerak sendinya betul-betul menjadi efisien dan efektif. Ya, di mana fleksibilitas ya,
melalui proses dan berkolaborasi dengan komponen lain itu bergerak menjadi elastisitas. Jadi bukan hanya sifat fleksibel, tapi kemudian performa seorang atlet menjadi sifat elastis pada cabang olahraga tertentu misalkan. Kita tahu bahwa yang namanya atlet aktif berarti sifatnya adalah statis aktif pada saat dia melakukan peregangan yang tidak ada gerakan berirama. Nah, sementara ketika ada gerakan berirama berarti itu sifatnya dinamis. Tapi kalau tidak ada gerakan yang berirama dan dilakukan oleh orang lain, ini berarti sifat pasif dari seorang atlet. Nah, metode-metode tersebut adalah rangkaian yang tentu menjadi kajian-kajian para ahli. Ya, seperti yang dilakukan oleh Herman Kabat ini tahun 40-an. Ya. Tahun 40-an. Berarti kan kemampuan fisik dari komponen fisik ini sudah berlangsung sudah sangat lama. Ya, mungkin semenjak adanya olahraga kuno pun ini sudah terjadi dan itu memang kita akui, kita sadari bersama. Nah, kaitan dengan upaya yang dilakukan oleh Herman Kabat kaitan dengan PNF ternyata memberikan efek yang luar biasa untuk olahraga modern sekarang ini ketika tingkat persaingannya menjadi sangat ekstrim. Ya, kita tahu bahwa secara fisiologis ada yang disebut dengan BKM atau batas kemampuan maksimal. Jadi setiap orang punya kemampuan batas maksimal. Ya, contohnya saja misalkan Zohri ya. Muhammad Zohri ini dengan catatan waktu yang luar biasa, bagaimana upaya untuk meningkatkan prestasinya. Mau tidak mau ada beberapa komponen yang secara spesial itu harus dikaji, dianalisa sehingga dampak dari pelatihannya itu harus betul-betul efektif. Jangan sampai pelatihannya sudah eksklusif, bahkan lebih eksklusif daripada pelatihan sebelumnya, ternyata catatan waktunya tidak menjadi lebih baik. Nah, ini tentunya menjadi salah satu yang tugas berat untuk seorang pelatih. Nah, kaitan dengan PNF sendiri, Herman menegaskan terjadinya kontraksi dan relaksasi, di mana pada proses awal ini adalah upaya untuk merehabilitasi pasien, tapi ternyata efek positif dari proses perlakuan ternyata memberikan dampak yang luar biasa untuk olahraga prestasi. Oke, lanjut. Nah, kita tahu bahwa PNF itu bukan hanya kontraksi relaksasi saja, tetapi ada 5 jenis PNF, ya PNF 1, PNF 2, PNF 3, PNF 4, dan PNF 5. Mohon maaf itu PNF 5 harusnya yang kelima. Ya. Ini tentu menjadi modal kajian, ya, terutama untuk teman-teman akademisi, untuk mengkaji dari berbagai metode latihan yang sifat peregangan untuk mendapatkan ring of motion yang lebih baik. Ya, dan ini harus dikaji termasuk oleh teman-teman pelatih. Ya, bagaimana melihat sisi positif yang betul-betul signifikan atau bermakna dari proses latihan. Ya. PNF 1 punya karakter kontraksi dan relaksasi. Jadi ada kontraksi isometris ya, dan ada relaksasi, ada relax. Nah, kontraksi di sini adalah upaya untuk melawan apa yang dilakukan oleh asisten ya apa pembantu. Ya, sehingga si atlet harus melakukan kontraksi. Kemudian ketika relax, atlet betul-betul relax dan yang membantu yang memberikan efek gerak berikutnya menjadi lebih luas. Kemudian yang kedua adalah gerakan relaksasi. Kemudian setelah relaksasi diikuti atau dilanjutkan si atlet melakukan gerakan perlawanan ya dengan melakukan kontraksi. Jadi ototnya dikontraksikan atau di strengthening. Ada penguatan yang terjadi dilakukan oleh seorang atlet. Nah, kemudian yang ketiga diawali dengan penguatan, kemudian relax, pada saat relax dibantu, kemudian pada saat ada titik until beyond pain yang terjadi dari relaksasi, kemudian si atlet melakukan kontraksi lagi.
Ya, jadi ada 2 kali kontraksi di PNF3 ini. Kontraksi, kemudian relaksasi, kemudian kontraksi lagi. Nah, ada juga di sini disebutkan bahwa jika kemungkinan kualitas kekuatan saat mengkontraksinya masih belum cukup, boleh dilakukan terbalik. Artinya relaksasi dulu, kemudian kontraksi, baru relaksasi. Kalau yang ketiga ini adalah 1 dan 2, tapi boleh juga melakukan 2 dan 1. Artinya menggabungkan relaksasi, kontraksi, dan relaksasi. Nah, kemudian PNF yang keempat, itu gerakan kontraksi, kemudian dirilekskan. Setelah dirilekskan, kemudian dikontraksikan pada bagian otot yang bukan dikontraksikan di awal. Artinya otot yang sebelahnya, atau otot yang seberangnya, atau otot lawannya, yang disebut dengan antagonisnya. Nah, ini yang terjadi pada PNF 4. Saya menyebutnya PNF 4. Ya, jadi ada PNF 1, PNF 2, PNF 3, dan PNF 4. Kemudian yang kelima adalah gerakan menahan, ya, sama prinsipnya seperti yang pertama. Kemudian relax. Setelah relax, si atlet melakukan gerakan dinamis, ya, seperti peregangan dinamis, yaitu mengayun, diayun. Nah, gerakan mengayun ini adalah gerakan yang sifatnya mengikuti irama ketika kerja kontraksi tadi sudah dimulai. Jadi gerakan swingnya adalah gerakan yang terjadi atau dilakukan pada kelompok otot yang sama ketika di hold. Ya, ada holding di situ, kemudian relax, baru swing. Ya. Nah, untuk lebih jelas mengenai gerakan-gerakan PNF ini, saya coba ilustrasikan dalam sebuah visual, ilustrasi visual. Saya coba unduh di YouTube. Silakan nanti teman-teman bisa menyaksikan atau melihat bagaimana peragaan untuk PNF 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan perlu diketahui bahwa PNF itu sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Ya. Artinya tanpa dibantu orang lain, tetapi menggunakan alat, ya, menggunakan alat, ya. Artinya ada media di situ yang dijadikan sebagai bantuannya atau medianya. Oke, lanjut. Mudah-mudahan nanti teman-teman, terutama yang akademisi, ya, bisa mencoba mengkaji tentang efek regang terhadap kemampuan fisik yang lain, seperti yang banyak dilakukan ketika membandingkan latihan statis dengan latihan dinamis dan seterusnya. Baik, kita akan coba masuk ke latihan komponen fisik lain dari yang sifat anaerob. Setelah fleksibilitas tadi, kita masuk ke latihan kecepatan gerak. Dalam olahraga modern sekarang ini, kecepatan gerak itu ada 3 bentuk. Ya, sebetulnya bukan hal yang baru, tetapi para ahli lebih kepada mengelompokkan bagaimana kecepatan gerak itu secara sinergis berkolaborasi untuk menjadikan sebuah performa yang maksimal atau performa yang tinggi, high performance program itu dari kemampuan kecepatan gerak. Alasan dari para ahli itu adalah yang mendasari bahwa prestasi itu Cek, ada suara enggak? Cek. Hah? Cek. Bapak. Maaf teman-teman. Bapak. Dan sudah ya.
Ya, mohon maaf teman-teman. Saya ulangi bahwa kecepatan gerak itu terdiri dari 3 bentuk, yaitu bentuk gerak speed, bentuk gerak agile, dan bentuk gerak quickness. Kita tahu bahwa speed itu adalah gerakan yang siklis, kemudian agility dan quickness adalah gerakan yang asiklis. Bahkan ada yang disebut dengan kalau dalam keterampilan gerak yang berangkai atau sekuensi itu yang disebut dengan gerakan asiklis combine. Artinya kombinasi antara siklis dan asiklis itu di dalam keterampilan cabang olahraga. Pada intinya bahwa kecepatan gerak baik speed, agile maupun quickness itu adalah usaha yang memang harus maksimal atau maksimum effort. Jadi tidak ada latihan kecepatan itu istilahnya kurang dari 100%. Itu tidak ada sebenarnya. Yang namanya kecepatan gerak baik speed, agile maupun quickness adalah must be, not have to, ya. Must be 100% atau must be maximum effort. Jadi harus usaha yang maksimal. Kenapa? Karena itu yang disebut dengan sistem energi, ya, sistem energi yang sifat anaerob alaktasi. Ya. Nah, energi ini yang secara fisiologis hanya bisa berlangsung pada gerakan-gerakan yang sifatnya dibutuhkan dalam waktu yang singkat. Jadi energinya juga ya sangat terbatas. Kita tahu bahwa sistem Volkswagen itu menurut para ahli FAL berlangsung kurang dari 10 detik. Ya. Nah setelah itu baru ada sistem pembantu berikutnya. Jadi sistem pembantu pertama untuk menghasilkan ATP adalah melalui sistem Volkswagen atau adanya sistem sistem Volkswagen melalui fosfokreatin. Sehingga kriteria dari latihan SAK atau latihan speed, agile, quickness adalah latihan yang singkat. Ya. Menurut para ahli kurang dari 8 detik. Ya. Dan kalaupun terlatih, di mana sumber energi pembantunya bisa mengcover, itu 10 detik. Ya. Tapi secara umum para ahli mengatakan bahwa latihan fisik anaerob yang sifat alaktasid itu berlangsung kurang dari 8 detik. Sehingga kalau jarak total waktu tempuh dalam satu kali gerakan, setiap satu kali eksekusi atau satu sekuensi, itu kurang dari 60 meter. Ya, kalau jarak speed itu kurang dari 60 meter. Termasuk ketika bentuk gerakannya menjadi agile. Ya, patokan dasar dari sumber energi inilah yang kemudian kita sebut sebagai latihan yang sifatnya aerob. Sehingga latihan speed, kalau ada jarak 100 meter, berarti sebenarnya tidak sedang latihan speed. Apakah bisa meningkatkan speed? Ya, tapi bukan sedang latihan speed. Karena jarak tempuh yang energi digunakan itu bukan untuk latihan yang sifatnya anaerob alaktasid untuk speed. Tapi bisa meningkatkan speed karena apa? Karena memang ada sistem pembantu berikutnya. Jadi latihan speed adalah memang latihan yang betul-betul memiliki karakter untuk latihan speed. Ya, artinya ciri-ciri untuk latihan speed. Dan jarak juga harus diperhatikan. Ya, jangan sampai ada intervensi dari kemampuan yang sebetulnya bukan speed. Ya. Jadi kemampuannya bukan hanya speed. Dan latihan SAK ini dapat dilakukan berulang-ulang. Ya, atau kita kenal dengan repetisi. Dan jumlahnya pun ini harus disesuaikan dengan kebutuhan cabang olahraga. Bahwa setiap cabang olahraga itu punya needs and demand. Adanya kebutuhan dan tuntutan dari masing-masing untuk bisa berprestasi maksimal melalui performa speed, agile, dan quickness. Kemudian yang tidak kalah penting dan sering terabaikan, artinya tanpa disengaja diabaikan adalah masa istirahat. Di mana masa istirahat dalam latihan kecepatan itu adalah khas. Ya. Harus wise, bijaksana. Ya. Jangan sampai karena pelatih sangat bersemangat sehingga tidak memperhatikan masa istirahat untuk pengulangan berikutnya. Nah ini yang menjadikan latihan speed berubah menjadi bukan latihan speed, tetapi bisa menjadi latihan speed endurance. Ya. Maksudnya latihan-latihan kecepatan gerak, tetapi berubah menjadi latihan daya tahan kecepatan gerak.
Tidak salah, namun tidak tepat. Gitu. Ketika judul latihannya speed, tapi ternyata latihannya berubah, bukan latihan speed. Nah ini yang menjadikan kita harus hati-hati di dalam memberikan masa istirahat dari pengulangan ke pengulangan. Disarankan oleh para ahli, terutama para ahli fisiologi, para pelatih yang sudah menghasilkan banyak atlet-atlet world class, untuk latihan kecepatan paling tinggi itu 120 kali per menit. Ini rata-rata hasil beberapa kajian. Jadi kalau ada latihan kecepatan yang denyut nadinya masih 150, 160, itu sebenarnya bukan sedang latihan kecepatan, ya. Tapi sedang latihan untuk meningkatkan kecepatan melalui latihan daya tahan kecepatan. Nah ini yang tentunya menjadi sebuah perbedaan. Oleh karena itu denyut nadi ini menjadi penting. Lalu berapa denyut nadi minimal? Denyut nadi minimal kalau dalam kondisi fresh, ahli faal menyebutkan kalau berbasis kepada daya tahan itu adalah 100 kali per menit. Jadi kalau ada rentang ya rentang 100 sampai 120. Di bawah itu dikhawatirkan tingkat kesiapan atlet kita, terutama yang sifat otot keduk cepatnya belum. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah jika atlet tidak siap, maka gerakannya tidak cepat. Tapi jika atlet sedang lelah, maka kecepatannya menjadi salah. Dan bahkan lebih parah lagi, kecepatan tersebut bisa berdampak kepada cedera. Karena otot telah dipaksa harus eksekusi cepat, maka kemungkinan cedera bisa terjadi. Nah ini yang harus diperhatikan ketika latihan kecepatan gerak. Oleh karena itu ada istilah latihan kecepatan tidak boleh melelahkan. Dan latihan kecepatan tidak boleh dilakukan dalam keadaan lelah. Nah ini yang statement dari para ahli fisiologi, ya sport fisiologi atau fisiologi exercise menegaskan dan menekankan, ya. Dan saya mengamini itu. Jadi yang namanya latihan kecepatan tidak boleh sampai melelahkan dan latihan kecepatan tidak boleh dilakukan dalam keadaan lelah. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama sehingga istirahat progresif itu adalah istirahat yang terus bertambah. Pengulangan 1 ke pengulangan 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 dan ke 6 seterusnya. Selalu istirahat itu menjadi berubah. Nah, ketika istirahat itu menjadi tetap, maka menggunakan interval. Nah, interval training itulah yang kemudian menjadi kesalahan di dalam latihan kecepatan. Bukan salah latihan intervalnya, tetapi salah di dalam menerapkan metode latihan. Ya, yang bermaksud untuk latihan kecepatan berubah menjadi latihan daya tahan kecepatan. Karena itu tadi yang namanya interval training method menurut orang yang menemukannya, menurut Gressler yang kemudian diaplikasikan yang sangat serius oleh Emil Zatopek, itu adalah latihan dengan istirahat yang konsisten dari pengulangan pertama sampai ke pengulangan keberapapun itu selalu konsisten. Masih belum? Masih sebelumnya? Mohon slide sebelumnya masih ya? Oke. Belum. Ya. Oke, lanjut. Kaitan dengan speed, ya. Speed adalah keterampilan gerak yang siklis, di mana kemampuan kecepatan secara fisik atau kemampuan motorik ini adalah kemampuan yang harus dibentuk. Oleh karena itu, kenapa kalau ingin speednya bagus, adalah pertama temukan dulu karena memang herediter fast twitch fibernya adalah dominan. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk gerakannya. Artinya gerakannya itu harus dibentuk, dilatih dengan gerakan-gerakan yang benar. Melalui apa? Melalui drill A, B, C. Kalau ingin meniru gerakan seperti seorang sprinter. Dan sangat tidak salah ketika semua atlet di setiap cabang olahraga ketika punya kemampuan gerak, ya, gerak cara lari yang benar melalui pembentukan ABC, acceleration, balance, and coordination, itu sangat menguntungkan. Kenapa? Karena efisiensi gerak dari teknik yang benar itu akan menjadikan kemampuan daya tahan juga
menjadi lebih baik. Kenapa? Karena ketika latihan daya tahan dengan gerak lari yang efisien dan efektif, akibat dari benarnya gerakan saat berlari. Ya. Kemudian pembentukan ini penting sekali untuk nantinya berproses bahwa latihan pembentukan ini bisa dialihkan ke latihan pemanasan. Ya. Untuk siapa? Tentunya untuk atlet yang sudah elit, ya, atlet yang sudah memenuhi standar bentuk gerak speednya lebih baik atau mendekati sempurna. Maka bergeser ke tempatnya pemanasan. Ya, forming ini menjadi bagian dari pemanasan. Kemudian speed yang kedua yang disebut dengan kecepatan akselerasi ya, atau acceleration speed. Kalau di atletik ini sangat dikenal bahwa seorang Zohri itu punya kemampuan akselerasi kecepatannya luar biasa. Ya, termasuk Mas Suryo Agung, ya, termasuk Mardi Lestari, kemudian almarhum Purnomo. Ya, itu adalah kemampuan yang punya akselerasi yang cukup bagus. Di Putri ada dulu yang namanya Irene Yosef, ya, kemudian Mbak Heni Mas Paitela, Supiati, dan yang lain. Ya. Nah, akselerasi ini sangat dibutuhkan cara lari akselerasi. Cara lari akselerasi ini yang disebut dengan teknik lari akselerasi. Bahwa teknik lari akselerasi adalah teknik dengan kecondongan optimal. Ya, kecondongan optimal saat start. Ya, oleh karena itu, teknik lari akselerasi ini menjadi penting. Nah, salah satu yang sering keliru adalah teknik lari akselerasi dengan langkah yang panjang. Nah, ini kan keliru. Sementara akselerasi itu adalah teknik dengan frekuensi, bukan dengan panjang langkah, tetapi dengan frekuensi langkah. Oleh karena itu, frekuensi langkah ini harus dibentuk dengan benar dan baik. Kemudian untuk meningkatkan akselerasi, maka latih dengan cara berbagai variasi start. Ya, mau start duduk, mau start berdiri statis, mau start membelakangi, mau startnya sambil sit up, mau startnya kemudian sambil jongkok, sambil tidur, tidur terlentang, tidur terluar, silakan. Berbagai arah bisa dilakukan. Prinsipnya adalah awalan yang sifatnya statis, awalan diam. Kemudian langsung melakukan sprint. Berapa jaraknya? Ingat kepada sistem energi. Ya, jadi latihan akselerasi dalam fase di nomor lari sprint itu hanya berlangsung tidak lebih dari 30 meter secara umum. Ya, kecuali Usain Bolt. Ya, Usain Bolt punya akselerasi yang luar biasa itu panjang. Ya. Dan saya belum tahu persis bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh Muhammad Zuhri. Ya. Kalau Mas Suryo itu akselerasinya bisa sampai di 40 meter. Ketika beliau bisa mencatat waktu di 10-17 detik. Ya. Nah, tentunya ini menjadi salah satu referensi ketika Mas Suryo disandingkan dengan Muhammad Zuhri. Ya, itu adalah referensi bagi siapapun yang ingin mengetahui kemampuan akselerasi untuk seorang sprinter atau untuk seorang atlet yang ingin meningkatkan kemampuan akselerasi. Kemudian akselerasi ini adalah intervensi dari kemampuan kekuatan maksimal. Nah, saya teringat dulu ketika masih Indonesia Bangkit, yang namanya Mas Suryo Agung, waktu itu masih junior, ya, tes 20 meternya itu 2,7 detik. Ya. Nah, sementara yang namanya Gustar, dulu ada yang namanya atlet angkat besi namanya Gustar, kemudian sekarang ada pelatih yang namanya Mas Erwin Abdullah. Dulu sprint 20 meternya, akselerasi tes 20 meternya, Mas Erwin itu bisa lari 2,8 detik, padahal dia atlet angkat besi. Ya, dan dia tidak dilatih untuk menjadi seorang sprinter, tapi kemampuan akselerasinya luar biasa. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Karena intervensi kekuatan maksimal sangat besar, ya, sangat besar terhadap kemampuan akselerasi. Nah, kalau tidak percaya, saya silakan kepada teman-teman para akademisi ya untuk mengkaji, meneliti atau melengkapi ya, kepenasaranan melalui korelasi deskripsi tentang hubungan dari atau intervensi dari kekuatan maksimal terhadap kemampuan akselerasi. Nah, ini menjadi bahan
kajian ilmiah tentunya. Silakan. Kemudian yang ketiga, di dalam speed itu ada yang disebut dengan kecepatan dalam bentuk speed yang sifatnya maksimal atau maksimum speed. Di mana maksimum speed ini adalah kontribusi dari teknik lari, ya, kemudian kontribusi dari kemampuan hasil proses latihan yang dilakukan dengan cara lari melayang. Ya, lari melayang itu lari dengan awalan melayang, ya. Bukan larinya melayang, tetapi lari dengan awalan melayang. Awalan melayang itu adalah awalan yang sifat akselerasi, tapi pada titik tertentu harus berada pada titik kecepatan maksimal tertinggi sampai jarak yang ditentukan. Nah, jarak yang ditentukannya kembali lagi kepada sistem energi. Ya. Sehingga kecepatan maksimal itu rata-rata awalannya 10 sampai 15 meter, kemudian 30 sampai 40 meter adalah jarak untuk kecepatan maksimal. Sehingga latihan untuk mendapatkan kecepatan maksimal biasanya dilakukan untuk jarak 40, 50, dan 60. Dengan awalan 10 meter, dengan awalan 15 meter, atau dengan awalan 15 meter. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa kemampuan kecepatan maksimal ini adalah intervensi bukan dari kekuatan maksimal, tetapi intervensi dari hasil proses kekuatan maksimal yang memberikan efek terhadap kekuatan kecepatan reaksi dan eksplosif. Ya, jadi kekuatan reaksi dan kekuatan yang eksplosif. Ya, kalau istilahnya power, tapi power itu banyak. Yang namanya power atau speed strength itu ada 3 jenisnya. Nanti kita akan coba ungkap. Ya. Sehingga latihan-latihan untuk mendapatkan speed jangan sampai menjadi latihan untuk mendapatkan speed endurance. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Ya, kaitan fisiologisnya sudah sangat jelas. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Yaitu yang kedua, kaitan dengan agility. Ya. Bahwa yang namanya agility itu harus dibentuk juga. Ya, jadi kalau ada anak yang belum agile atau ada atlet yang belum agile, coba dikaji apakah tidak agilenya karena pada saat brake atau ngerem, nahan, atau pada saat turn, belok, atau pada saat mau drive, mendorong di awal. Nah, kenapa kita harus mengetahui hal seperti itu? Karena kita ingin melatih agility. Karena melatih agility adalah melatih kemampuan ketika seseorang merubah arah. Nah, pada saat merubah arahnya itu adalah merubah untuk mengawali merubah pada saat menjejak untuk berubah, atau berubah pada saat akan merubah melanjutkan ke gerakan berikutnya. Nah, ini yang disebut dengan agile. Jadi agility itu adalah kemampuan merubah arah. Nah, pada saat merubah arahnya kapan? Kalau misalkan ada, katakanlah shutter run 5 meter, 5 meter kemudian bolak-balik. Nah, yang menjadi agile-nya itu hanya poinnya saja, point to poinnya, gitu ya. Tetapi menuju dari 0 ke 5 meter itu bukan agile, tetapi speed. Karena apa? Karena ada langkah yang sama. Sehingga agile-nya itu terjadi pada saat perubahan arah. Nah, disinilah yang menjadikan kita bahwa kelemahan seseorang, ya sebut saja atlet, di mana kelemahan agility-nya? Agility-nya pada saat ngerem, brake, pada saat memutar badan, atau merubah gerakan dari posisinya, atau pada saat memulai gerakan untuk melakukan gerakan berikutnya. Nah, tentu ini harus mendapatkan perlakuan yang berbeda. Nah, di dalam agility juga ada yang disebut dengan akselerasi. Akselerasi ini adalah percepatan di mana intervensi dari kemampuan speed ini harus hadir. Ya, ketika bentuk latihannya menjadi berbeda atau bentuk latihannya menjadi beragam. Nah, kembali lagi bahwa ini adalah teknik di dalam lari akselerasi seperti untuk nomor speed dan kemampuan brake, ya, kemampuan mengerem. Ini intervensi dari kekuatan maksimal. Jadi atlet yang sudah memiliki kekuatan maksimal yang cukup untuk menahan berat badan, maka dia akan mampu melakukan gerakan untuk merubah gerakannya atau merubah arahnya. Nah, ini yang disebut dengan kemampuan
breaknya. Nah, ini penting sekali sehingga atlet terhindar dari cedera. Jadi kalau sedang melatih kelincahan, jika ada atlet cedera, berarti ada posisi yang ketika awal, kemudian di tengah, dan di akhir dari gerakan merubah arah, kelemahannya masih sangat besar. Sehingga menyebabkan terjadinya cedera. Nah, ini untuk agility. Metode latihan mau speed, mau agility, metodenya adalah repetisi. Kenapa? Karena pengulangannya dibutuhkan cukup banyak dan istirahatnya tidak boleh tidak bijaksana. Ya. Bentuk gerakannya, kalau bentuknya atau pola agility-nya silakan mau shuttle run, mau boomerang run, mau zigzag, mau dot drill, apapun polanya atau bentuknya silakan. Tetapi metode repetisi adalah metode yang sangat tepat jika kita mau melatih sak, ya, mau melatih speed, mau melatih agility, mau melatih quickness. Ketika menggunakan metode lain, sebut saja metode interval training untuk speed. Bisa meningkatkan speed? Ya. Tetapi bukan sedang melatih speed. Tapi boleh jadi sedang melatih speed endurance. Atau digunakan untuk melatih agility. Sebenarnya bukan sedang melatih agility, tetapi sedang melatih daya tahan agility atau daya tahan kelincahan. Ya. Nah, ini yang menjadikan kita bahwa secara fisiologis itu harus benar-benar tepat mana yang menjadi tema tujuan kita, judul latihan kita. Sehingga tujuan-tujuan latihan itu betul-betul menjadi terarah. Dan inilah yang disebut dengan latihan yang adekuat, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat. Oke, lanjut. Berikutnya, nah ini tentang quickness. Yang namanya quickness itu adalah latihan yang sifatnya aksi reaksi. Oh, gambarnya menutupi ya. Ini kemampuan gerak yang tiba-tiba ya. Jadi kemampuan aksi reaksi ini juga kemampuan yang sifat anaerobik alaktik dan kemampuan geraknya suddenly tiba-tiba ya. Seperti kalau di cabang olahraga voli teman-teman juga pernah mendengar lah istilah yang namanya quick smash ya. Quick smash itu pasti ya, pasti adalah gerakan yang selalu menjadi tiba-tiba ya. Nah, ini yang disebut dengan gerakan aksi reaksi. Quickness ini adalah gerakan yang memang hadir di speed. Quickness ini juga memang gerakan yang hadir di agility. Ya, sehingga latihan quickness itu sering bercampur atau berbaur dengan latihan-latihan speed, dengan latihan-latihan agility. Ya. Bahkan latihan speed juga sering bercampur dengan latihan agility. Nah, inilah yang menjadikan bahwa para ahli namanya kecepatan gerak itu disatukan antara speed, agility, dan quickness. Nah, nanti terbagi lagi, terpecah lagi, disesuaikan dengan kebutuhan cabang olahraga. Ada yang dominan speed, ada yang dominan agile, ada yang dominan quickness. Ada yang sangat dominan, tetapi tidak terlalu dominan. Ya, jadi masing-masing ada. Seperti contohnya bela diri. Bela diri itu sebetulnya sangat dominan agility dan quickness, tapi tidak dominan speed. Ya, hanya perlu speed gitu. Perlu speed, tapi tidak sangat dominan untuk atlet bela diri. Yang sangat penting itu adalah agility dan quickness. Bahkan quickness itu jauh lebih penting daripada speed. Nah, hanya untuk mendapatkan gerakan-gerakan tersebut, maka bentuk kecepatan dalam atau gerak dalam di dalam konsep memori, terutama pada saat melakukan gerakan teknik dari hasil pembentukan kecepatan gerak tadi, harus muncul. Oleh karena itu, namanya speed, agility, quickness ini selalu menghiasi latihan kecepatan. Hanya dominasinya speed kah, agility kah, atau quickness kah, itu adalah hasil analisis dari performa seorang atlet di dalam cabang olahraga yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang pelatih. Oleh karena itu, pelatih itu penting menganalisa performa seorang atlet dalam sebuah kompetisi. Ya, ketika performa dalam sebuah kompetisi itu kita kaji, kita analisa, maka kita akan tahu dominan speed kah, dominan agile kah, atau dominan quickness kah. Ada S kecil A besar Q besar, ada S besar A kecil Q besar.
Misalkan sprinter itu tidak butuh agile. Kenapa? Karena larinya lurus. Tapi dia butuh quickness. Kenapa butuh quickness? Karena dia harus start dengan baik. Dengan benar, dengan baik. Tapi dia sangat butuh speed. Kenapa? Karena dia harus acceleration speed, dia harus pick up speed, dia harus maksimum speed, dan dia harus menjadikan deceleration speed-nya berada pada titik maksimal. Nah, ini yang menjadikan latihan-latihan itu apakah latihan kecepatan atau latihan daya tahan kecepatan. Atau apakah latihan speed atau latihan speed endurance. Apakah latihan agility atau latihan agility endurance. Ya. Nah, ini yang menjadikan kita sebagai seorang pelatih benar-benar harus menempatkan latihan apa yang akan diberikan. Kaitan dengan latihan yang sifat anaerob. Apakah latihan anaerob yang laktasit atau latihan anaerob yang laktasit. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Slide kita tinggal sedikit lagi. Nah, ini yang disebut dengan latihan anaerob alaktasit untuk komponen fisik lainnya, yaitu kemampuan fisik kekuatan. Ya, kita tahu bahwa kekuatan itu terbagi ke dalam 3 bagian besar, yaitu kekuatan maksimal, kekuatan yang cepat atau power, dan daya tahan kekuatan. Tapi pengembangannya itu bisa menjadi daya tahan kekuatan yang cepat atau power endurance. Atau ada juga yang menyebutnya, kalau ahli faal menyebutnya dengan muscle stamina. Ya. Nah, ini kaitannya dengan latihan-latihan yang sifat anaerob, yaitu kekuatan yang 2. Ya, yang satunya yang namanya strength endurance itu masuk ke ranah anaerob yang sifatnya laktasi. Secara apa? Secara fisiologis dari sumber energi yang dibutuhkan. Ya, termasuk bagaimana menghasilkan latihan-latihan tersebut dari sumber energi yang ada. Kekuatan yang pertama yaitu maksimum strength. Kekuatan maksimal ini adalah anaerobic alaktasit yang tentunya bersifat neural activation. Ya, artinya kekuatan maksimal dari koordinasi kelompok otot. Ya. Nah, ini yang menjadikan bahwa kemampuan kecepatan ada kontribusi dari kekuatan karena apa? Karena kekuatan maksimalnya sudah memadai. Nah, karakter dari kekuatan maksimal adalah jumlah repetisi yang minimal. Ya, jadi repetisinya pasti sedikit. Ya, kalau kekuatan maksimal. Karena kalau repetisinya banyak, berarti kekuatannya tidak maksimal atau minimal. Bahkan disebut dengan latihan yang sifatnya daya tahan kekuatan. Ya, kemudian istirahatnya harus cukup lama. Nah, kalau istirahat cukup lama ini sangat relatif. Ya, sangat relatif kepada masing-masing individu dari hasil proses pembekalan daya tahan kekuatan. Ya. Oleh karena itu, yang namanya daya tahan menjadi bagian penting untuk proses recovery, proses pemulihan, baik daya tahan kardio maupun daya tahan otot. Nah, daya tahan otot dalam hal ini bisa memberikan dampak di dalam proses pemulihan untuk latihan yang sifatnya aerob pada kekuatan maksimal. Termasuk pada kekuatan yang lain, yaitu kekuatan yang cepat atau istilah speed strength atau istilah lain dengan power. Di mana speed strength ini terbagi lagi. Menurut Ian King bahwa power itu terbagi ke dalam starting strength, reactive strength, dan explosive strength. Nah, explosive strength ini dengan reactive strength selalu berdekatan. Olahraga itu sangat kelihatan sekali. Ya. Nah, untuk starting strength ini adalah kemampuan power yang sifatnya mengawali. Ya. Contoh misalkan di cabang olahraga atletik, nomor lempar lebih, tolak peluru. Ya. Tolak peluru itu ada yang sifatnya juga kalau pompa menyebutnya dengan relative strength dan absolute strength. Ya. Jadi istilah-istilah tersebut banyak yang memunculkan bagaimana kekuatan itu menjadi kontributor ke dalam performa. Ya. Nah, reactive strength adalah kemampuan kekuatan yang sifat cepatnya itu harus mereaksi, ya, mereaksi. Dan di cabang olahraga bela diri ini sangat jelas sekali ya. Di cabang olahraga bela diri itu sangat jelas karena apa? Karena sifatnya responsif.
Ya. Kemudian ketika starting strength di cabang olahraga bela diri itu sifatnya inisiasi untuk offense, menyerang, inisiatif untuk menyerang. Ya. Jadi yang namanya reactive strength itu adalah kemampuan power yang sifatnya merespon, mereaksi. Nah, sementara explosive strength adalah kemampuan yang beban terberat, tapi dia harus melakukan dengan cepat. Gitu ya. Sehingga muncullah yang disebut dengan explosive strength atau explosive power. Ya, ada yang menyebutnya explosive power. Nah, power yang explosive ini adalah power karena beban yang berat. Ya. Contohnya di angkat besi, di judo, di gulat, ini explosive strength-nya sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ini yang menjadikan bahwa yang namanya latihan fisik sifat anaerob alaktasid harus benar-benar mengacu kepada fisiologi. Sehingga ketika kita menempatkan latihan-latihan tersebut pada setiap hari, setiap minggu, atau bahkan dalam bulan, ya, artinya ada sesinya, ada mikronya, kemudian ada mesonya, maka kita tidak akan pernah salah dalam menempatkan materi latihan, baik yang sifat anaerob, ya, anaerob yang alaktasi maupun yang aerob, di mana aerob ini adalah kemampuan latihan yang bisa mengcover untuk merecover, maka penting menempatkan latihan-latihan yang fungsinya adalah untuk pemulihan. Nah, sementara latihan untuk kecepatan gerak yang sifat alaktasid ini adalah latihan yang betul-betul untuk menunjukkan performa. Ya. Nah, oleh karena itu kontribusi dari anaerob yang alaktasid, anaerob yang laktasid nanti akan menjadi penting. Ya, kita kemarin sudah bahas tentang latihan yang sifat aerob, di mana fungsi, manfaat, dan keuntungan dari latihan aerob itu seperti apa. Nah, sekarang kita sudah coba bahas tentang latihan yang sifatnya anaerob yang alaktasid. Nah, ini gambaran teman-teman sekalian kaitan dengan latihan fisik yang secara fisiologis, ya, karena memang fisiologis yang sistemik adalah ciri dari latihan fisik pada hakikatnya, maka mau tidak mau kita harus bisa memilah dan memilih mana latihan aerob, mana latihan anaerob. Di latihan anaerob mana yang anaerob alaktasid dan mana yang anaerob yang laktasid. Nanti kita akan coba bahas di latihan anaerob yang laktasid pada pertemuan berikutnya. Sehingga nanti kita akan bisa menentukan atau memilih latihan di setiap mikro untuk menempatkan di setiap sesi latihan apa saja yang tepat. Di persiapan umum, di persiapan khusus, di prakompetisi, di kompetisi utama, mau menggunakan periodisasi yang tradisional ya, atau yang linier, mau menggunakan periodisasi yang non-tradisional atau yang non-linier, atau juga mau menggunakan periodisasi yang sifatnya advance atau di blok. Dan ini persyaratan-persyaratan ini akan terpenuhi jika kita punya kemampuan pemahaman di dalam menganalisa, mengkaji kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam pelatih ini secara fisiologis tentunya. Ya, nah itu teman-teman sekalian, mungkin ada sedikit pertanyaan kalau saya lanjutkan bahwa ada pada slide berikutnya. Coba di slide berikutnya. Kira-kira pilihan latihan anaerob dalam mikro, khususnya ya, dalam anaerob yang sifat alaktasid, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu seperti apa? Ya, karena nanti kalau kita sudah bahas kemarin dengan latihan daya tahan, nah sehingga kita nanti bisa menempatkan latihan daya tahannya di mana atau latihan aerobnya di mana. Latihan daya tahan otot kah, latihan daya tahan kardio kah, sebelum latihan anaerob yang alaktasid kah, atau setelah latihan anaerob yang alaktasid kah. Kalau sebelum dan setelah itu bagaimana? Nah, ini yang menjadikan kita sebagai seorang pelatih harus betul-betul cermat menempatkan materi latihan dalam tanda kutip latihan fisik. Apalagi kalau kemudian teman-teman juga memberikan bantuan atau asistensi untuk pelatih